Inilah sebuah kompetisi yang tidak sehat. Jangan disalahkan masyarakat kalau kemudian terjadi kegaduhan. Harus dimulai dari pemimpin. Rakyat juga akan bersama-sama. Jadi kalau KPU bisa membebaskan diri dari tekanan dan kemudian bersikap objektif, hasil rekapnya itu betul-betul suara rakyat, itu akan menciptakan keadilan. Katakanlah yang mencurangi ya, digital maupun non digital manual. Dirty Food ya, film yang luar biasa ditonton dalam waktu 2 hari di atas 11 juta ya. Itu kan harusnya perang data. Kalau ada suara-suara pihak tertentu yang mengatakan ini ada kecurangan, jangan a priori wah ini mah syirik gitu loh. Karena kalah, bukan itu. Pasti ada hikmahnya lah. Mau menang, mau kalah. Menang tidak sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saat ini Al-Fakir Habib Has mengundang khusus tamu yaitu Profesor Didin Damanhuri sebagai sesepuh politik nasional. Jadi perlu saya undang khusus untuk membicarakan politik kekinian, Prof. Sehat-sehat, Prof, ya? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Karena rakyat kita ini masih banyak butuh pencerahan ya dari seorang Profesor Didin Damanhuri, karena peta politik semakin hari ini semakin memanas ya. Kita tidak mengharapkan negara ini terpecah belah ya, gara-gara gelintir ya syahwat politik ya yang merusak tatanan ya. Ya. Karena kita melihat ini kebersamaan ini kan sudah luar biasa ya. Yang kita lihat itu antara PKB dengan PKS yang selama ini bagaikan air dan minyak sudah menyatu sama-sama ya. Umat Islam juga semuanya sudah bersuara, kehendak rakyat pada pemilihnya juga begitu gegap gempita ya, ya. Betul. Kita berharap dengan gegap gempitanya Pilpres ini ya membuahkan hasil tentunya juga yang menyenangkan, ya. Gitu. Menyenangkan dari seluruh lapisan masyarakat ya, sehingga kedaulatan rakyat ini bisa terwujud, itu Prof ya. Betul. Ya, jadi kita sudah pesta demokrasi aman, lancar dan ada kegembiraan juga sebenarnya. Tuh, itu bagus, sangat gembira. Saya menyaksikan sendiri di TPS. Walaupun timbul masalah kontroversi, ada sikap kritis, ada yang membela, ya itu biasa bagian dari demokrasi. Normal saja ya. Jadi kalau kita sudah berkompetisi dalam kontestasi politik ya di dalam antar paslon capres cawapres maupun antar partai di pusat sampai di daerah-daerah dan sudah bagus ya. Tinggal nanti bagus prosedural ini juga harusnya diikuti oleh bagusnya secara substansial namanya. Artinya pemilunya tidak curang, hasil-hasilnya sesuai dengan suara rakyat yang sungguh-sungguh tidak terdistorsi ya oleh tingkah-tingkah culas dari para penyelenggara pemilu. Nah itu nanti rakyat pasti akan menerima siapapun yang terpilih. Nah setelah pemilu damai dan lumayan menggembirakan ini, kita kembali sebagai bangsa Indonesia untuk bekerja secara produktif ya. Apapun profesi kita, yang kami orang kampus ya menjadi seorang guru yang baik di kalangan mahasiswanya, menghasilkan para sarjana yang berkualitas. Para petani kembali bekerja produktif sehingga rata-rata produktivitas padinya misalnya selama ini sekitar 7 ton per hektar ya bisa naik ke 10. Pemerintah yang menjaga stabilitas harga ya kembalikanlah harga, jangan sampai sekarang kan beras medium 13.800 tuh, beras premium
17.800 itu tertinggi sejak 2006. Kembalilah bekerja dengan baik supaya rakyat kembali dengan harga yang wajar. Jangan biarkan itu para penimbun, para mafia-mafia itu ya dibersihkan. Nah, sehingga kembali rakyat pun kalau ada keadilan itu pasti mereka mau bersatu, mau apapun latar belakang, Bhinneka Tunggal Ika. Sebenarnya nggak usah dipaksa-paksakan. Itu akan dengan sendirinya kita sebagai sesama bangsa, apapun etnisnya, apapun agamanya, apapun latar belakang yang sangat teragam di dunia ini, kita ini adalah bangsa yang besar. Kita sekarang baru mencapai level kalau jumlah keseluruhan misalnya kekayaan nasional sudah nomor 15 di dunia ya, 15. Hebat, tapi begitu dibagi oleh 280 juta penduduk, ya kita ini ya masih ketinggalan oleh Malaysia. Income per kapita kita itu oleh Thailand. Yang Malaysia udah 12.000, Thailand udah 7.000, kita masih 4.500. Padahal pembangunan udah sejak tahun 70. Jadi kalau produktif semua, kalau kita bekerja dengan tata kelola yang baik, siapapun dia, maka sebenarnya Indonesia bisa jadi negara besar, negara yang disegani dunia. Apalagi umat Islam ini kan mayoritas, melindungi siapapun yang minoritas, tapi kemudian menyumbangkan kepada bangsa kontribusi yang positif. Misalnya ya, umat Islam ini kan secara statistik kan 87%. 87%. Itu lebih dari 230 juta. Bayangkan kalau semua lapisannya itu juga bukan hanya merasa dia berislam beriman itu di ruang-ruang ibadah ya, di masjid, di pengajian, tapi juga dia di kantor tidak korupsi, ikut di dalam politik tapi secara berpolitik secara demokratis, santun, kemudian menyatukan orang, itu tidak menghasut, itu adalah bagian dari ibadah menurut saya. Apalagi kalau kita jadi pemimpin, bagian dari pemimpin nasional ya, umat Islam ini, maka dia membebaskan kemiskinan, memperhatikan anak yatim. Itu adalah oleh Allah disebutnya bukan pembohong agama, tapi kalau sebaliknya itu pembohong agama. Dan itu nerakawel. Apalagi kalau sholatnya itu ria, tidak bayar zakat pula. Itu sholat al-maun ya. Itu yang saya sebut sebagai kesalehan sosial yang kurang dihidupkan di kalangan umat Islam. Itu menarik nih, kesalehan sosial. Luar biasa. Jadi kalau orang sholat sekarang rasanya dibanding tahun 60-an rata-rata ketaatannya sudah sangat masif ya, ketaatan pada rukun Islam gitu ya, orang yang beragama Islam nih. Tapi harusnya pemimpinnya ya jangan korup gitu loh. Masyarakatnya ya bekerja dengan keras, dengan produktif, supaya keseluruhan ini sejahtera. Kan itu adalah jihad besar ya. Kalau kita bekerja di masing-masing lalu menghasilkan bangsa yang unggul di dunia, kan itu jihad yang besar. Bukan berani mati, tapi berani hidup. Yang bermaslahat untuk sebanyak-banyak orang. Itu katanya Al-Quran itu kan orang yang paling tinggi kualitasnya itu adalah orang yang bermanfaat untuk kemaslahatan sebesar orang. Itu yang harusnya terjadi di dalam kehidupan ini. Tapi sekarang kita setelah pemilu ini mari kemudian diamalkan gitu loh dalam kehidupan keluarga, kehidupan RT RW, kehidupan tempat bekerja, kehidupan pemerintah, kehidupan ekonomi secara keseluruhan, bisnis. Umat Islam harus jadi orang kaya supaya bisa bayar zakat dari jadi muzaki, bukan hanya penerima zakat yang banyak, yang masih besar ya, tapi yang berwajib mengeluarkan zakat ya. Nah artinya Indonesia harus makmur, dan itu hasil dari pemerintahan yang baik, yang tidak korup, yang demokratis, yang melayani rakyat, tidak dengan
cara-cara yang membohongi rakyat, Iya. termasuk dalam pemilu, termasuk di dalam kehidupan nanti pembangunan dan sebagainya. Ini yang saya kira siapapun dia yang beragama Islam yang mayoritas 87%, semua bangsa ini yang beragama, maka kita akan lebih unggul dari Eropa sebenarnya atau Amerika, karena mereka umumnya agnostik. Jadi pengakuan mereka umumnya mayoritas tidak beragama. Kita orang beragama harus lebih, kualitasnya harus lebih dari orang Barat. Ada tuntunannya. Iya, itu adalah tuntunan agama Islam, agama-agama langit lainnya, dan agama yang ada di Indonesia. Semuanya mengajak kebaikan ya. Ya. Nah, kembali lagi ke peta politik terkini, Prof. Ya, kelihatan banyak sekali ada yang kecewa sana sini ya, ada semacam elit-elit politik main sekarang mau mulai bersilat lidah lagi gitu loh. Ini kan sudah selesai ya sebetulnya, sudah selesai ini ya, sehingga kita berharap ya kalau memang pesta demokrasi sudah selesai, juga harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya ya oleh penyelenggara pemilu ya. Sehingga kalau hasilnya itu memuaskan semua pihak, mungkin kegaduhan kan otomatis kan berhenti dengan sendirinya ya. Kira-kira Prof ya. Betul. Nah, jadi kembali lagi mungkin kita mengingatkan juga para elit-elit politik kita ini kan, situasi kita ini sudah kondisi seperti ini, marilah kita duduk bareng gitu loh. Ya, jangan lagi rusak demokrasi ini mengikuti syahwat segelintir orang sehingga demokrasi menjadi korban ya. Nah, jadi boleh katakan di 2024 ini sangat spektakuler ya. Jadi udah klimaknya kemarin ya, sudah selesai. Yang kekhawatiran sebelumnya itu tentang pilpres ini, pemilu ini, investasi masuk juga masih nunggu ya. Perkembangan ekonomi juga kelihatannya stuck ya. Beras semakin mahal, kehidupan rakyat semakin susah. Mungkin enough is enough ya, gimana Prof? Iya, kalau kemudian kegaduhan ini dipelihara gitu ya, enough is enough gitu kan mesti. Jadi sudahlah ya, karena tadi situasinya bangsa kita ini masih tertinggal oleh Malaysia jauh ya, oleh Thailand juga, bahkan sekarang mulai dikejar tuh oleh Timur Timur, indeks demokrasi kita di bawah lagi. Nah itu kita perbaikilah para pemimpin ini agar memperlakukan masyarakat itu secara umum, rakyat ini dengan pelayanan yang terbaik gitu. Jadi berhentilah sebuah kompetisi yang tidak sehat gitu, dengan misalnya tadi memaksakan kemenangan padahal itu bukan keinginan rakyat misalnya. Jadi sekarang kalau pemilu ini sudah selesai, dengan lancar, dengan baik, dengan gembira, ya sudah, kita buktikan kepada masyarakat bahwa kalau kita ini adalah bisa jadi panutan bagi masyarakat itu sendiri dengan berlaku agar perilaku politik kita, kebijakan ekonomi kita, rekayasa sosial kita itu menguntungkan rakyat sebanyak-banyaknya gitu. Maka rakyat itu pasti mendukung elit itu, pasti, karena ada keadilan di situ. Tapi kalau itu tidak, maka saya kira jangan disalahkan masyarakat kalau kemudian terjadi kegaduhan. Itu bukan kegaduhan, itu adalah manifestasi mereka ingin mengingatkan para pemimpin agar berbuat adil. Itu loh. Jadi kalau ruang politik kita, kemudian kerja-kerja kemanusiaan kita itu produktif, bermanfaat orang lain, saya kira masyarakat itu akan tertib, akan berlomba-lomba dalam kebaikan dan lain sebagainya, bekerja dengan maksimal di profesinya masing-masing gitu. Jadi sebenarnya bangsa kita itu baik umumnya ya. Jadi ingat aja zaman penjajahan itu, kan kita itu kalau tidak ditindas oleh Belanda itu dengan cara-cara yang zalim, tidak adil, sebenarnya baik-baik aja bangsa itu. Tapi karena udah keterlaluan, malah mereka melakukan pemberontakan dan membebaskan dari penjajahan. Jadi kalau ini suasana kemerdekaan ini tidak diisi oleh bentuk-bentuk yang pelayanan rakyat yang terbaik kepada mereka, kemudian demokrasi sebagai satu instrumen
untuk bersaing secara baik itu tidak dijaga, jangan salahkan rakyat kalau kemudian mereka menuntut keadilan supaya demokrasi dikembalikan pada suatu keadaan yang menciptakan lingkungan ini semua orang punya kesempatan yang setara gitu loh. Jadi kembalilah akhirnya masyarakat itu sendiri sebenarnya, menurut saya bangsa Indonesia ini hampir mayoritas itu tidak maulah itu berbuat macam-macam ya. Umumnya mereka jadi ittiba lah kalau dalam bahasa agama itu. Kalau para pemimpinnya baik. Kembali ke pemimpinnya. Ya. Pemimpin yang baik ya menjadikan rakyat juga baik. Betul. Memang bukan dibalik. Maksudnya gini, rakyat pasti baik, tapi kalau pemimpinnya ini maka rakyat akan ikut nggak baik. Oh gitu ya. Iya, jangan dibalik. Tapi di Asia ya tradisinya ya, khususnya di Indonesia, Asia Tenggara gitu, itu dari pemimpin. Lain kalau di Barat ya. Jadi di Barat itu memang karena pendidikannya rata-rata udah S1 ke atas ya. Kemudian juga sudah semua punya mobil, 99% punya televisi, sudah sejahtera semua. Lalu sistemnya sudah mapan. Jadi pemimpin itu istilahnya ya primus inter pares. Jadi siapapun silahkan memimpin, tapi sistem akan terus berjalan. Kalau kita enggak, karena sistemnya belum mapan, maka yang dibutuhkan itu pemimpin. Gitu. Juga tradisi agama-agama sebenarnya, itu kan contoh pemimpin yang utama. Jadi sistem juga harus baik ya, memang. Tapi di Asia ini pemimpin yang lebih menonjol, gitu loh. Kebaikannya itu harus dimulai dari pemimpin. Rakyat juga akan bersama-sama. Gitu. Prof, ini peta terkini ya. Kita melihat banyak sekali hal-hal yang menjadi hiruk pikuk ya tentang politik terkini ya. Menurut Prof, kira-kira beberapa hari ke depan ini setiap Prof? Ya, pertama memang game changersnya ya, pelaku utamanya itu kira-kira nanti KPU ini mendekat ini. Jadi kalau KPU bisa membebaskan diri dari tekanan dan kemudian bersikap objektif, hasil rekapnya itu betul-betul suara rakyat, itu akan menciptakan keadilan sehingga semua peserta atau semua partai-partai yang berapa 24 itu, maka saya kira akan menerima apapun hasilnya. Tapi jangan coba-coba berbuat katakanlah yang mencurangi ya, digital maupun non digital atau manual. Nah dengan demikian situasi perpolitikan, maka saya kira semua partai akan menerima, dan itu biasanya lalu diakhiri dengan semacam pernyataan bersama dengan bahwa pemilu ini bisa diterima oleh semua partai misalnya gitu ya. Dan kemudian ini akan mempengaruhi terus ke suasana politik, di mana ini masuk era baru kalau menurut saya. Maksudnya adalah era yang selama ini kontroversial itu harus ditinggalkan, karena ini mayoritas elit politik apalagi rakyat menghendaki suasana yang lebih baik dibanding kritik selama ini banyak hal ya sebelum ini yang membutuhkan transformasi ke arah yang lebih baik. Saya kira ini era baru ini 2024 ini untuk ya program pembangunan itu ya nggak usah menguntungkan yang sekelompok kecil, misalnya para pebisnis saja. Ini harus semua pihak, pebisnis juga jangan dirugikan, tapi juga rakyat juga disejahterakan sebaik-baiknya gitu. Jadi kembali ini kuncinya adalah transformasi dan keadilan. Maka suasana politik pun saya kira itu akan kembali, yang menimbulkan distrust masif gitu, suasana saling tidak percaya selama 5 tahun terakhir ini itu bisa kembali, kemudian memperbaiki pembangunan dengan cara-cara yang menimbulkan ketimbangan, kemudian kurang berkualitas, kesempatan kerja sekarang ini sulit begitu ya. Nanti
dibuatlah sebuah rencana pembangunan dan pelaksanaan yang serius agar masalah-masalah pokok rakyat ini terselesaikan begitu. Prof, ini kira-kira game changernya kan KPU. Ya. Ya. Katakan sebelum pemilihan kemarin, kan hampir semua guru besar se-Indonesia kan turun. Ya. Ya, kalau kita hitung kan ada 20-an perguruan tinggi lah. Nah, bayangkan kan itu ada berapa guru besar ya. Ya. Ada berapa dia punya siswa ya. Ada berapa dia punya apa namanya elit-elit yang ada di kampus-kampus ya. Semua kan sudah turun gunung ya. Ini luar biasa ya. Nah, luar biasa hingga pemilihan kemarin sudah berjalan lancar ya, walaupun hasilnya masih menunggu berproses ya. Kita harap proses penghitungan ini betul-betul seperti wati-wati Prof tadi ya. Kita harus apa namanya kembali ke game changernya KPU tadi, karena KPU itu sudah 2 kali mendapat peringatan terakhir ya. Rasanya jangan sampai yang ketiga kan. Itu kan sudah 2 kali kan. Sudah 2 kali. Jadi tetap aja kita sebagai apa namanya pemerhati politik ya, pengamat politik, selalu berharap ya agar betul-betul KPU ini menyadari ya apa yang dilakukan ini, karena kunci keberhasilan ini kan sekarang kuncinya kan di tangan KPU ya. Betul. Gitu loh. Hanya KPU plus Bawaslu ya yang sebagai pengawasnya. Iya, artinya penyelenggara pemilu lah. Terkait ya. Terkait. Nah, kalau ini betul-betul sudah terpilih semua, sudah berhasil semua, masih ada kekurangan sana sini ya, pasti ada tuh. Nah, ini masih nggak ada harapan nggak menurut ke depan ini? Gini, kalau saya ini teoritis dulu ya. Kalau ini proses kesadaran publik dimanifestasikan dengan apa namanya pandangan-pandangan kritis dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, walaupun yang merasa diuntungkan juga mereka punya alasan ya. Tapi ini proses ini terjadi dialog. Artinya itu jangan saling menihilkan gitu. Yang memberikan pandangan kritis asal dengan data dan fakta yang kuat, ya nggak boleh a priori tidak diterima. Sekaligus kalau pihak petahana dan yang ingin melanjutkan kekuasaan merasa punya data yang lebih kuat, misalnya debat tentang Dirty Food, ya, film yang luar biasa ditonton dalam waktu 2 hari di atas 11 juta ya. Itu kan harusnya perang data gitu. Artinya itu menyajikan data. Jadi kalau ini koreksi saja kalau dia salah gitu. Nah, ini supaya tidak saling a priori. Begitupun misalnya kalau ada suara-suara pihak tertentu yang mengatakan ini ada kecurangan, jangan a priori wah ini mah syirik gitu loh. Karena kalah, bukan itu. Kalau tidak ada kecurangan, siapapun yang menang pasti akan diterima kok dengan gampang. Tapi kalau panjang ada data dan fakta tentang kecurangan, maka saya kira pihak penyelenggara pemilu maupun pihak yang petahana dan paslon yang mendukung petahana. Sebetulnya kan kita tidak ada petahana, Prof. Iya, ada kan dalam status arti quo, kan? substansi yang ya petahana itu dalam arti substansi. Toh ada putranya di situ. Ke situ kaitannya. Kaitannya ke situ. Kan jadi katakanlah petahana sajalah supaya netral gitu. Maka menurut saya sih biarkan rakyat yang memberikan judgementnya, yang memberikan pengadilannya gitu. Dalam arti baik ya. Artinya konsensus itu dibuat sedemikian hasil dari resultante kebaikan, baik dari pihak yang katakanlah kritis maupun pihak yang memberikan mendefense, yang mempertahankan. Ada yang defense bahwa katanya Dirty Vote ini penuh fitnah. Apa betul fitnah? Kan lebih baik ada data banding aja, belum yang lain. Kalau tadi kecurangan, kalau misalnya juga soal yang lebih jauh lagi, misalnya ada program yang menurut pihak sini katakanlah itu kurang baik ya dari sisi anggaran, misalnya makan siang gratis. Ya kalau dikritik
ya coba pikirkan apa jangan-jangan memang untuk menyelamatkan pihak yang dikritik. Anggaran kita 3.300, 600 triliun untuk pendidikan, BPJS sudah sekian triliun, kemudian bayar utang pokok dan bunga udah 1.000 triliun, udah tinggal sedikit. Jadi ya coba dipertimbangkan supaya walaupun menang tapi kemudian program itu yang masuk akal gitu loh, yang menjamin misalnya anggaran itu sustainable, yang berkelanjutan, jangan kemudian terjadi krisis fiskal misalnya. Itu soal-soal misalnya program ya. Jadi ya carilah yang terbaik gitu untuk rakyat. Gitu menurut saya. Iya, karena kontribusi rakyat ini kan sudah nyata. Ya, ya kan? Dengan terselenggaranya pemilu, betul. 1 hari hampir semua selesai kan? Konon juga dengan tingkat partisipasi yang lebih tinggi katanya. Sangat luar biasa dibanding sebelum-sebelumnya. Jadi juga kita berharap ya dengan partisipasi rakyat yang begitu luar biasa, tolong hargai ya. Gitu Prof ya. Betul. Tolong hargai sehingga semuanya happy gitu kan. Ya. Gitu. Semuanya happy, semuanya kita kembali apa namanya mungkin nanti mau lebaran gitulah ya. Mudik dengan enak, bertemu keluarga walaupun beda pilihan, tetap damai, kan begitu ya. Iya, betul. Jadi kita kan katanya sekarang ini yang terbaik itu ada disebut indeks kebahagiaan. Sekarang itu bukan indeks pendapatan semata, kan yang sekarang diukur terbaru kan diukurnya indeks kebahagiaan. Maka bahagialah rakyat itu dengan pilihan yang berbeda politik, tapi sama-sama bahagia. Begitu juga para elit. Ya kalau yang kalah ya terima, asal pemilihannya objektif. Yang menang ya jangan sombong, jangan merasa adiguna gitu kan terhadap yang kalah. Ya ini damai-damai lah. Ya mungkin ini kalau kita melihat apa namanya politik terkini ya, ini kan gara-gara kalau boleh kita tanda kutip ya, gara-gara quick count kan. Iya, sebenarnya pemicunya itu. Menjadi gaduh ini kan gara-gara quick count yang sebetulnya ya di dunia luar juga banyak sekali gagal ya. Yang dikatakan menang di quick count ternyata juga menang, ternyata kan kalah juga kan. Berarti kan tidak mutlak ya. Tapi artinya gini, quick count itu boleh, tetapi ada undang-undang tentang apa namanya lembaga survei yang adil dulu, yang taat hukum dulu. Itu belum ada sekarang. Jadi yang mengatur lembaga survei itu sumber dananya wajib diumumkan, metodologinya terbuka untuk di apa itu yang tidak terjadi. Itu makanya nanti jadi sekarang ini quick count yang sekarang memang itu bisa diabaikan. Nanti 5 tahun yang akan datang kalau pemerintahan yang terpilih bisa membuat satu regulasi agar lembaga survei itu wajib diaudit, wajib mengumumkan sumber dananya, dan wajib metodologinya diperiksa oleh tim yang ahli, dan setiap reguler dievaluasi setiap lembaga survei. Nanti kalau yang jelek dikeluarkan, yang bagus boleh berhak melakukan apa namanya kiprahnya di dunia survei. Masuklah itu yang didaftarkan di KPU itu. Jadi quick count-nya pasti tidak akan manipulatif. Iya, jadi sekarang informasi ini kan apa namanya ada 2 informasi kan, satu dari KPU, satu dari quick count. Yang quick count kan selalu bahkan ada lembaga survei yang berbeda dengan quick count-nya, berbeda dengan lembaga survei yang dibiayai oleh kontrak itu. Iya, ini yang menjadi itu yang menjadikan kemudian gaduh itu. Jadi jangan salahkan yang gaduh dong, perbaiki itu lembaga survei. Kan begitu. Kalau gaduh nih nggak selesai-selesai, kapan bangsa ini mau maju ya? Betul. Apakah kita akan terus gaduh? Enggak lah, kita harus akhiri. Insya Allah kita bangsa yang besar lah ya, harus bisa memperbaiki dengan apa namanya jiwa besar. Jangan terus-menerus kita masuk pada lubang yang sama gitu kan. Itu orang yang atau bangsa yang akan maju ya. Ya seperti Prof bilang tadi kan banyak sekali dari seluruh kampus, dari guru besar itu kan sudah turun gunung ya. Iya. Ini suatu fenomena yang luar biasa ya. Betul. Fenomena yang luar biasa ya, sudah sepatutnya ya. Sudah sepatutnya elit-elit politik, pimpinan partai politik, ya kan penguasa sekarang itu
introspeksi ya. Ya, ya. Nah, ada apa bangsa ini kan gitu kan. Betul, betul. Nah, Pilpres sudah selesai, semua sudah selesai. Jangan sampai berkepanjangan lagi karena kita udah capek, Bro ya. Iya, iya, iya. Kalau capeknya bahagia nggak apa-apa. Kalau capeknya lalu kemudian kita stres, wah itu penyakit itu. Iya, kemarin saya juga lihat tuh ada beberapa puskesmas di Jakarta itu sudah membuka semacam pelayanan kesehatan jiwa. Kalau nggak masuk Senayan ya. Iya, hampir semua puskesmas di ibu kota itu sudah menyiapkan tuh ahli jiwa gitu. Saya sempat kaget juga, nggak ada apa. Oh, katanya akan menampung caleg-caleg yang gagal gitu loh. Jadi ini nanti akan berdoin-doin caleg-caleg gagal bisa kena serangan. Padahal kalau calegnya apa ya? Ya dia orang yang baik gitu ya, beragama dengan baik ya, dia ada hikmahnya ya. Kalah menang itu ada hikmahnya pasti. Pada apa sih bangsa ini, Bob? Kok sampai semacam itu ada semacam kekhawatiran dari pihak kedokteran? Ya pengalaman masa lalu. Jadi pasca pemilu biasanya lalu banyak orang yang korban banyak uangnya, waktunya, tenaganya, taunya nggak masuk ke Senayan. Misalnya kayak gitu. Ya stres, lalu sakit. Saya pernah menyaksikan tuh tetangga saya, aduh maaf ya, ODGJ itu. Jadi kasihan. Janganlah seperti itu. Kalau orang beriman dan berislam atau beragama apapun gitu kan dengan baik, mestinya apa yang terjadi ya pasti ada hikmahnya lah. Mau menang mau kalah, menang tidak sombong, kalah juga tidak perlu stres gitu kan. Jadi ya happy aja lah. Jadi harus siap kalah dan siap menang. Ya. Bangsa kita harus siap menang ya. Harus siap menang, ya. Menang dalam arti bangsa yang unggul di dunia kan gitu. Karena semua rakyatnya juga bersatu padu ya untuk menjalankan pemilihan yang satu hari selesai pemilihan. Wah itu luar biasa. Ada duanya. Dulu saya ingat sebelum 2014 India itu kalau sekarang sudah bagus ya pemilunya. Dulu itu bisa ribuan loh yang korban pemilu di sana itu. Ya. Indonesia memulai demokrasi 2004 sampai hari ini, termasuk yang kemarin yang luar biasa itu, alhamdulillah tidak ada korban tuh. Luar biasa. Itu luar biasa di situ. Itu harus disyukuri. Pesta demokrasi yang sangat luar biasa. Ya. Yang sangat spektakuler ya. Apalagi kalau hasilnya itu jujur, menyenangkan semua pihak. Adil ya. Nah, sehingga investor dari luar juga bisa berbondong-bondong datang ya. Wah, ini negara Indonesia memang negara yang hebat ya. Pemimpin, sehingga legacy yang ditinggalkan oleh rezim yang saat ini berkuasa itu menjadi indah ya. Jadi apa kita ya? Jadi kita tidak tidak a priori ya. Tidak a priori. Dengan hasil pemilu ini, apabila game changernya istiqomah. Ya, mudah-mudahan Ketua KPU dan Bawaslu menyadari bahwa di pundak dua orang inilah bangsa ini mau kemana ya. Ya Prof ya? Betul. Dengan jajarannya lah. Ya, kalau dua orang ini betul-betul dia menyadari bahwa dampak daripada perilakunya nanti kalau tidak menampung aspirasi yang begitu dahsyat dari publik yang protes, yang laporan, yang itu kan luar biasa. Kalau itu tidak ditampung dengan baik dan tidak diakomodir dengan baik, kira-kira apa Prof dampaknya Prof? Ya ekstrimnya chaos lah. Kalau tidak dikelola dengan baik akan chaos. Tapi insya Allah lah, saya kira menurut pengalaman biasanya kalau publik menyuarakan kebaikan, maka orang-orang yang diminta amanah untuk menerima kebaikan itu, insya Allah lah mereka juga akan mendengar ya dan akan mengikuti suara publik itu. Suara publik ya. Ini memang kelebihannya era medsos ya. Jadi setiap saat 24 jam kecuali tidur itu sebenarnya mengikuti itu. Asal hatinya lapang, terbuka. Jadi suara-suara rakyat dari gunung mana saja, apalagi dari kota-kota, itu bisa dibaca setiap detik ya. Setiap detik. Real time. Memang kalau kita lihat dunia itu, saat ini itu hikmahnya ya.
Tidak ada Jadi, batas waktu dan ruang ya. betul, betul. Dimanapun juga 1 detik ini bisa tersebar kemana ya. Iya. Dan Makanya suara kebaikan itu terus disampaikan pada pihak-pihak yang harus menjalankan amanah kebaikan itu, supaya ya mereka jadi orang baik. Itu aja. Mungkin Prof ada semacam himbauan Prof kepada elit politik Prof, supaya situasi kita ini semakin tensi udah harus turun apa aja Prof kira-kira namanya semacam ya nasihat lah ya sekarang dari Profesor Didi Namarudi ini menasihati junior di bawahnya ya terutama yang lagi berkuasa ya. Iya. Apa nih Prof? Ya kalau usia memang saya melebihi Pak Jokowi, melebihi Hasyim Asyari gitu kan. Jadi wajar kalau kemudian kita saling menasihati ya. Gitu. Umur saya lebih dari mereka. Saya kira bangsa ini bangsa yang besar dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia, dengan potensi sumber daya alam yang luar biasa. Rakyatnya pun sebenarnya cerdas-cerdas, bahkan cerdasnya bukan hanya inteligensia, emosinya, spiritualitasnya cerdas. Tinggal pemimpinnya untuk menjadi tauladan. Nah sekarang di pundak KPU dan Bawaslu sebagai penentu arah, sebagai game changer, agar situasi politik ini berlaku adil, sehingga seluruh partai-partai juga nanti akan menerima keputusan KPU, dan presiden tentu saja sebagai kepala negara, negarawan ya apapun hasilnya, mau 2 putaran kayak siapa yang menang ya, kalau memang objektif KPU-nya ya dia harus diterima gitu. Nah saya kira legasi Presiden Jokowi akan dikenang dengan sangat indah kalau pemilu ini berjalan dengan bukan hanya lancar dan menggembirakan, tapi juga demokratis dan adil, jurdil gitu kan. Itu juga bukan hanya KPU legasinya, tapi akhirnya presiden sebagai penanggung jawab utama negeri ini untuk menyelenggarakan pesta demokrasi tahun 2024 ini. Itu warisan yang harus diberikan kepada seluruh bangsa Indonesia dan generasi yang akan datang. Mungkin perlu saya tambahkan juga bahwa pasti ada perselisihan. Ya, pasti ada perselisihan hasil pemilu ini maupun hasil pileg ya. Ujungnya kan di MK. Ya, kita berharap MK sudah mendapat musibah 1 kali. Ya, sudah terhina oleh pimpinannya, jangan sampai ulang untuk yang kedua kali ya. Ya Prof ya. Setuju. Nah, karena nanti apapun sengketa nanti kan akan dibawa ke MK. Betul. Ya, mungkin dalam kesempatan yang baik ini kita menyampaikan juga pada pimpinan KPK untuk menyadari bahwa di pundak selain KPU dan Bawaslu, presiden tentunya, tapi di MK inilah keadilan sengketa itu akan putuskan secara adil. Jangan tidak harus adil. Jangan tidak adil. Maka nanti akan ada MK lagi yang bisa memecat mereka. Betul. Kita tidak berharap MK itu sudah cukup 1 kali ya. Iya, 2 kali. Kalau KPU sudah 2 kali, yang ketiga kan? Iya. Begitu ya. Betul. Ya Prof. Setuju. Memang bangsa ini luar biasa Prof. Luar biasa hiruk pikuknya ya. Perpolitikannya wah sangat menarik ya. Jadi kalau untuk proses pembelajaran politik ya, tahun ini luar biasa Prof ya. Iya, ini akan menghasilkan banyak disertasi. Luar biasa ya. Iya. Baik di perguruan tinggi dalam negeri, mungkin di luar negeri juga. Ini menjadi semacam studi yang menarik. Luar biasa ya. Ya. Ya kalau kita jadikan buku ini bisa jadi berapa buku nih Bro? Iya, makanya mereka-mereka yang menjadi game changer ini harus baik, karena nanti masuk disertasi akan dicatat oleh sejarah bukan hanya di tingkat domestik, secara internasional. Iya kan? Jadi pemilu 2024 ini salah satu putra terbaik, menjadikan semacam bahan disertasi ya. Ke depan ya. Luar biasa. Baik Prof Didin, terima kasih waktunya. Semoga sehat-sehat terus. Ya. Panjang umur. Ya. Kita sama-sama bisa menikmati bangsa ini rukun dan damai dengan hasil pemilu yang bersih dan berwibawa ya. Betul. Kita akhiri bisik-bisik politik kenegaraan ini dengan Prof Didin Namarudi, tamu khusus Habib Has hari ini. Terima kasih Prof.
Sama-sama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kritisi, komen, dan ikuti terus Peace dan Hars Channel. Insya Allah bermanfaat buat bangsa dan negara. Amin. Terima kasih.